Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anakku kelas 10 Semafiska. Hari ini saya akan memperkenalkan diri dulu sebelum kita memulai pembelajaran ya. Perkenalkan, saya Indras, nama lengkap saya Indras Waryanti Henosi. Saya di sini sebagai guru BK. Sebelum itu kita akan mulai, apa sih yang namanya belajar efektif? Kalian tahu nggak apa yang namanya belajar efektif? Belajar efektif itu adalah belajar yang menyenangkan, belajar yang mudah dipahami, tidak memakan waktu, dan hasilnya nanti akan lebih maksimal. Jadi waktunya sedikit, tetapi hasilnya akan lebih banyak. Itu namanya belajar efektif. Nah, apa yang harus kita lakukan untuk belajar efektif? Nah, kita akan mempelajari itu. Contoh 1, kita harus terjadwal. Jadi setiap hari kamu harus menjadwal apa-apa saja yang harus kamu pelajari. Tidak perlu banyak sekali, hanya sedikit-sedikit, tetapi lebih ke arah intens, ya. Kemudian otak kanan dan kiri kita itu akan menjadi terpengaruh kalau kita memang belajarnya itu terjadwal dan dibikin menyenangkan. Jadi jangan membuat suasana tempat belajarmu itu tidak menyenangkan. Boleh dengan di kamar, pamannya suka, saya suka warna pink, saya suka warna biru, boleh di rumah di kamar itu dicat dengan warna seperti itu. Atau kamu suka dengan gambarnya siapa, dipasang di situ. Nah, seperti itulah yang harus kamu ciptakan di dalam rumah. Yang kamu ciptakan untuk bisa menjadi gampang menyerap terhadap suatu materi. Jangan sampai dengan sistem kebut semalam. Jadi makanya tadi harus dengan terjadwal gitu ya. Belajar efektif itu kita bisa melihat dari sisi apa yang gampang. Contoh, ada beberapa yaitu visual, ada tipe belajar yaitu visual, auditorial, sama kinestetik. Nah, tiga-tiganya itu adalah cara belajar yang efektif. Silakan kamu mencari apa sih itu visual. Kita pelajari satu-satu. Jadi kamu harus tahu, saya itu bisa visual. Kenapa? Karena saya bisanya melihat. Saya bisanya bukan lebih ke arah membaca. Kalau auditorial, saya lebih suka mendengar. Jadi kalau saya mendengar, itu lebih gampang menyerap. Jadi pelajari itu. Jadi ada 3, yaitu tadi visual, kinestetik, dan auditorial. Bikin suasana rumahmu itu menjadi menyenangkan. Kemudian membuat catatan bebas, atau kalau dibilang namanya jembatan keledai. Boleh, kalau kamu ingin belajar lebih gampang, jadi kamu punya catatan kecil, umpamanya kamu beli pengertian belajar adalah titik, kemudian yang belakang itu dikasih tentang pengertian belajar itu. Nah, nanti kan kamu yang di tengah-tengah itu bisa gampang, seperti menghafal lagu. Kalau kamu menghafal lagu di depan itu bisa, pasti insya Allah belakangnya masih gampang. Kalau kita suka terhadap lagu tersebut, makanya sama, belajar itu harus suka dulu dengan materinya. Kalau kita suka, insya Allah kita akan berhasil. Gitu ya anak-anak. Apa kesimpulannya? Kesimpulannya, jika kita ingin sukses, jika ingin kita menyerap materi lebih gampang, carilah cara belajarmu. Kalau kamu masih bingung tentang apa yang saya berikan ini, boleh kok besok ketemu sama Bu Indras, bisa tanya sama Bu Indras. Jadi intinya carilah tipe belajarmu. Pasti dengan kamu menemukan tipe belajarmu, kamu akan sukses semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.